Akhlak yang baik. An Abdullah bin Umar bin As radhiyallahu anhuma qala lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fahishan wala mutafahisha wa innahu kana yaqulu inna khiyarakum ahasinukum akhlaqa. Dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bukan orang yang keji dan bukan pula orang yang kasar. Beliau bersabda, sesungguhnya yang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik akhlaknya. Muttafaqun alaih. Allah berfirman, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang, Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Ali Imran 134. Menurut Ar-Raghib, kosakata al-khuluq atau al-khalaq mengandung pengertian yang sama seperti halnya kosakata asyurb dan asyarab. Hanya saja al-khalaq dikhususkan untuk kondisi dan sosok yang dapat dilihat oleh mata, sedangkan al-khuluq dikhususkan untuk sifat dan karakter yang tidak dapat dilihat oleh mata. Al-Qurtubi berkata, akhlak adalah sifat manusia dalam bergaul dengan sesamanya. Ada yang terpuji, ada yang tercela. Adapun yang terpuji secara umum adalah menjadikan diri Anda dan orang lain dalam diri Anda, lalu Anda mengambil baktinya, tapi tidak mengabdi kepadanya. Detailnya adalah lapang dada, lembut, sopan, sabar, tabah, halus, kasih sayang, melaksanakan keperluan sendiri, saling mencintai dan sebagainya. Sedangkan yang tercela adalah kebalikan dari sifat yang di atas. Diriwayatkan dari Ibnu Mubarak bahwa ketika mendefinisikan tentang akhlak yang baik, ia berkata, yaitu bermanis muka, melakukan kebaikan, dan menahan diri dari perbuatan buruk. Akhlak menempati kedudukan yang luhur dalam Islam. Bahkan di antara misi utama agama ini adalah menyempurnakan akhlak yang mulia, sebagaimana sabda Nabi, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Oleh karena itu, Allah menjadikan akhlak sebagai standar kebaikan, sebagaimana diisyaratkan oleh sabda Nabi Muhammad, inna khiyarakum ahasinukum khuluqa. Sesungguhnya yang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik akhlaknya. Selain itu adalah yang baik merupakan penyempurna akhlak yang baik merupakan penyempurnaan keimanan, sebagaimana Nabi bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Perbuatan yang paling banyak menambah berat timbangan amal kebaikan pada hari kiamat adalah akhlak yang baik. Nabi bersabda, ma min syai'in adqalu fi mizanil mu'min yaumal qiyamah min husnil khuluq. Tidak ada yang lebih berat dalam timbangan amal seorang mukmin pada hari kiamat daripada akhlak yang baik. Beliau juga bersabda, wa inna sahiba husnil khuluqi la yablughu bihi darajatas sahibis saumi wassalah. Sesungguhnya pemilik akhlak yang baik itu, dengan itu ia bisa mencapai derajat ahli puasa dan salat. Bahkan akhlak yang baik menjadi penyebab terbanyak masuknya seseorang hamba ke dalam syurga, sebagaimana
Rasulullah ditanya tentang hal yang paling banyak memasukkan manusia ke surga, maka beliau menjawab, taqwallah wa husnul khuluq. Takwa kepada Allah dan berakhlak yang baik. Kemudian selain itu bahwa dengan akhlak yang baik akan diraih kecintaan Nabi dan dapat tempat yang dekat dengan beliau pada hari kiamat. Inilah tujuan yang sangat agung. Beliau bersabda, inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majalisan yaumal qiyamah ahasinukum akhlaqa wa inna abghadakum ilayya wa ab'adakum minni majalisan yaumal qiyamah asarun wal mutasyaddiqun wal mutafayyahiqun. Sesungguhnya orang yang paling aku cintai di antara kalian dan paling dekat dengan tempat duduknya denganku pada hari kiamat adalah orang yang paling baik akhlaknya di antara kalian. Adapun yang paling aku benci dan paling jauh tempat duduknya dariku pada hari kiamat adalah tarun, mutasyaddiqun, dan mutafayyiqun. Sarsar adalah orang yang banyak bicara dengan dibuat-buat. Sedangkan mutasyaddiq adalah orang yang memperpanjang perkataan terhadap orang lain yang disertai dengan sok fasih dan berwibawa dalam gaya bicaranya. Sedangkan mutafaihiq berasal dari kata al-fakh yang artinya penuh, yakni orang yang memenuhi mulutnya dengan pembicaraan dan melebarkannya yang disertai dengan kesombongan, keangkuhan, dan menunjukkan kelebihannya terhadap orang lain. Perlu diketahui bahwa semua akhlak yang mulia dan perbuatan yang baik telah Allah kaitkan dengan agama. Ibnu Abi Dunya meriwayatkan dari Humaid bin Hilal, ia berkata, aku datang ke Kufah lalu menemui Ar-Rabi' bin Khaisam. Ia berkata, wahai saudara Bani Idi, hendaklah engkau berakhlak mulia. Jadilah engkau pelakunya dan pemiliknya. Ketahuilah bahwa zat yang menciptakan akhlak yang mulia tidak menciptakannya dan tidak pula menunjukkannya kepadanya kecuali setelah mencintainya dan mencintakannya kepada para ahlinya. Sa'id bin al-As berkata, anakku, sesungguhnya akhlak mulia jika mudah dan ringan tentu akan didahului pesaingnya, tapi akhlak mulia itu pelaksanaannya dibenci dan pahit. Tidak ada yang mampu bersabar terhadapnya kecuali yang mengetahui keutamaannya dan mengharapkan balasan pahalanya. Al-Fudail bin Iyad pernah berkata, jika engkau bergaul maka bergaullah dengan akhlak yang baik, karena akhlak yang baik hanya akan mengajak kepada kebaikan dan pelakunya terpelihara. Aku ditemani oleh orang yang jahat, yang baik akhlaknya lebih aku sukai daripada ditemani oleh seorang pembaca yang buruk akhlaknya. Karena orang fasik yang akhlaknya baik akan hidup dengan pertimbangan akalnya dan terasa ringan oleh manusia, sehingga mereka mencintainya. Sedangkan seorang ahli ibadah yang buruk akhlaknya akan terasa berat oleh manusia, sehingga mereka membencinya. Al-Asma'i berkata, ketika kakekku Ali bin Asma' hampir wafat, ia mengumpulkan anak-anaknya lalu berkata, anak-anakku, pergaulilah manusia dengan pergaulan yang apabila kalian pergi maka mereka merindukan kalian, dan apabila kalian mati maka mereka akan menangisi kalian.
Ibnu Al-Qariyah berkata, berbudi pekertilah kalian, karena dengan begitu jika menjadi orang kaya maka kalian akan bahagia. Jika menjadi orang pertengahan cukup, maka kalian akan luhur. Dan jika menjadi orang miskin, maka kalian tak akan membutuhkan. Sebaik-baik warisan ayah untuk anaknya adalah sejarah yang baik. Dalam kisah Nabi Khidir, Nabi Musa alaihissalam dapat kita ketahui pentingnya hal ini. Ketika mereka sampai ke suatu perkampungan, mereka meminta jamuan kepada penduduk, tapi para penduduk itu menolak dikunjungi mereka. Disitulah mereka menemukan dinding sebuah rumah yang hampir runtuh. Lalu Khidir membetulkannya. Kemudian Musa berkata kepadanya, jika mau engkau bisa meminta upah. Kemudian Khidir menjelaskan bahwa dinding itu milik dua orang anak yatim yang mempunyai ayah yang saleh. Dikarenakan kesalehan sang ayah, maka Khidir membetulkan dinding tersebut. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, adapun dinding rumah itu adalah kepunyaan dua anak yatim di kota itu, dan di bawahnya ada harta benda simpanan bagi mereka berdua. Sedang ayahnya adalah seorang yang salih. Maka Rabbmu menghendaki agar supaya mereka sampai kepada kedewasaannya dan mengeluarkan simpanannya itu sampai sebagai rahmat dari Rabbmu, dan bukanlah aku melakukannya itu menurut kemauanku sendiri. Demikianlah itu adalah tujuan perbuatan-perbuatan yang kamu tidak dapat sabar terhadapnya. Al-Kahfi 82. Ada orang bijak berkata, sebaik-baik warisan para ayah untuk anak-anaknya adalah nama baik, didikan yang berguna, dan saudara-saudara yang saleh.